Oke kakak, lanjut lagi. Qin Yu telah membawanya ke realm Niyang. Kebaikan yang luar biasa. Sejujurnya, Mengan telah lama mengingatnya jauh di benaknya. Hanya saja meskipun Mengan adalah Super Divine Beast, dia juga hanya di tingkat domain dari Raja Iblis tingkat pertama. Jika dia belum menjadi utusan Demon Rim untuk turun ke alam mortal, bagaimana dia bisa memiliki banyak harta dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan untuk Super Divine Beast, untuk memiliki sepotong peralatan Demon Grade terbaik sementara di tingkat domain Raja Iblis tingkat pertama sudah dianggap tidak buruk. Itu sebabnya, bahwa Mengan masih sangat tidak mau memberi Qin Yu harta yang baik. Untuk memberikan satu potong lebih sedikit, itu berarti setiap kelebihan yang tersisa akan menjadi miliknya setelah kembali ke alam iblis. Saudaraku Mengan, maka kamu salah. Saya ingat ketika saya awalnya baru saja turun ke alam mortal, saya bahkan telah secara langsung mengumumkan di depan umum bahwa saya akan segera mewakili Yu Huang dan memberikan armor pertempuran peralatan abadi kelas terbaik kepada orang yang dapat memperoleh diagram Sundering the Heavens dan berikan padaku. Hua Yan terlihat sangat seperti sedang berbicara untuk Qin Yu karena ketidakadilan. Setelah itu, untuk mendapatkan sepotong Sundering the Heavens diagram dari pelelangan, bukankah harga dari apa yang telah kubayar nilainya jauh lebih tinggi dari armor peralatan abadi kelas abadi? Bukankah tujuan dari Sundering the Heavens diagram hanya untuk memungkinkan saya memasuki realm Niyang? Ya, sekarang saudara kecil Qin Yu telah membawamu masuk, itu setara dengan memberimu sepotong Sundering the Heavens diagram. Mengapa Anda, seorang utusan iblis realm yang bermartabat, masih sepele ini? Wajah Mengan langsung memerah. Kata-kata Zhong Jue masih sedikit lebih kabur, tapi kata-kata Hua Yan bukannya sangat langsung. Sementara itu, Du Zongjun, yang memiliki permusuhan terhadap Mengan, secara alami tidak akan menyerah kesempatan itu dan segera diejek, or jadi Super Divine Beast Purple Eyed Bull Demon Kings, sebenarnya seperti itu. Baiklah, Qin Yu sibuk menyuarakan dan menyela. Aku bisa membawa 8 orang bersamaku, dan itu akan sia-sia untuk membiarkan slot kosong. Selain itu, Brother Mengan memiliki persahabatan yang cukup mendalam dengan saya. Bukankah itu hanya memasuki alam Niyang bersama itu tidak bisa dianggap sebagai masalah besar apapun? Qin Yu juga menatap Mengan. Brother Mengan, saya sekarang memiliki pedang abadi kelas terbaik, dan itu sudah cukup. Anda juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa tidak biarkan kami membuatnya seperti ini? Selama perjalanan menjelajahi alam Niyang, harta apapun yang Anda dapatkan, tidakkah itu akan memberi saya sepotong? Sebenarnya, Qin Yu juga bisa merasakan malu Mengan. Jika pihak lain tidak mau memberi, namun Anda bersikeras, itu mungkin malah merusak hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Selain itu, dari perspektif Qin Yu pada saat itu, baju besi pertempuran defensif menurut pendapat Qin Yu, karena ia memiliki tubuh yang hampir abadi, keefektifan memiliki baju besi tempur defensif tidak terlalu bagus. Ekspresi wajah Mengan berubah, dan dia tiba-tiba menjadi santai. Mata Mengan memancarkan kilatan halus. Saudara Qin Yu, aku memang sangat kecil. Bukankah itu hanya bagian dari peralatan Demon Grade terbaik ya untuk dapat memasuki realm Niyang saat ini? Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Jika aku kembali dengan tangan kosong. Ketika Mengan berpikir untuk kembali ke alam iblis dengan tangan sendiri, itu pasti akan kehilangan muka. Tanpa sengaja, dia diam-diam menjadi lebih berterima kasih kepada Qin Yu, dan merasa bahwa dia terlalu kecil. Kamu pertama-tama bisa menyimpan set pakaian pertempuran peralatan iblis kelas terbaik ini. Setelah merebut harta yang baik nanti, saya kemudian akan memberikannya kepada Anda. Kalau tidak, saya takut bahwa saya akan selalu tidak memiliki ketenangan pikiran. Mengan melambaikan tangan, dan satu set pakaian pertempuran biru muncul. Pada saat yang sama, ia menghapus kontrak darah. Mirip dengan gaun sutra bermotif indah, set pakaian pertempuran melayang di depan Mengan. Hua Yan, Du Zongjun dan yang lainnya sedikit heran. Mereka berpikir bahwa Mengan akan paling banyak mengeluarkan peralatan Demon Grade terbaik, dan itu sudah luar biasa. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan mengeluarkan satu set pakaian pertempuran peralatan Demon Grade terbaik. Pada saat itu, Qin Yu juga tampak sangat terkejut. Tenanglah, meskipun saya mengatakan peralatan Demon Grade terbaik, peralatan itu tidak dipisahkan menjadi tipe. Mengatakan bahwa itu adalah peralatan Demon Grade terbaik, pada kenyataannya, itu juga dapat dianggap sebagai peralatan abadi kelas terbaik.
Memem, kenapa kamu tidak menerima kecuali Anda memandang rendah saya? Men Gan menatap Qin Yu. Qin Yu tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak keberatan 1 atau 2 potong peralatan abadi. Yang dia pedulikan adalah bahwa Men Gan berutang budi padanya. Hanya saja Zhong Jue sengaja menyebabkan masalah itu. Ah, saudara Qin Yu, terima saja, kalau tidak saudara Men Gan mungkin benar-benar marah, desak Zhong Jue. Qin Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi masih menerima set pakaian pertempuran itu. Saudaraku Men Gan, aku akan menerima pakaian pertempuran ini. Sejujurnya, aku benar-benar membutuhkan tipe Immortal Equipment defensif sekarang, karena aku memperkirakan bahwa 2 saudara lelakiku akan segera naik, dan mereka masih tidak memiliki peralatan Immortal kelas terbaik. Setelah Qin Yu selesai berbicara, dia memandang Hou Fei dan Xiao Hei. Berkenaan dengan pertahanan, Hou Fei memiliki Water Elemental Battle Armor yang terbentuk dari tubuhnya sendiri, sementara Hei Yu juga memiliki Black Scarlet Battle Armor yang terbentuk dari tubuhnya sendiri. Untuk kekuatan pertahanan, armor pertempuran elemental air Fei Fei terbentuk dari kemampuan Fei Fei untuk mengendalikan air serta tubuhnya yang berbulu. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Black Scarlet Battle Armor. Ah, set pakaian perang ini pertama kali akan diberikan kepada Fei Fei. Qin Yu masih sangat jelas dengan kemampuan 2 saudara laki-lakinya. Selama masa kecilnya, bulu-bulu di tubuh Xiao Hei sangat kuat dan tajam. Bahkan sampai saat itu, kekuatan pertahanan, Black Scarlet Battle Armor, yang terbentuk dari seluruh tubuh bulu Xiao Hei sama sekali tidak berada di bawah peralatan abadi kelas rendah. Selain itu, Xiao Hei sangat pandai dalam teknik tubuh. Jika itu melarikan diri, Xiao Hei pasti lebih baik daripada Hou Fei. Xiao Hei, ini set pakaian pertempuran pertama akan diberikan kepada Fei Fei. Qin Yu berkata kepada Hei Yu. Ah, kakak, berikan saja monyet itu. Kekuatan defensif dari Water Elemental Battle Armor miliknya pasti lemah. Selain itu, dia juga jauh lebih lemah dari saya dalam hal kecepatan serta menghindari teknik tubuh. Dengan pengecualian dari kekuatan kasarnya serta serangan yang kuat, dia benar-benar lemah ketika datang untuk melarikan diri. Hei Yu berkata dengan acuh tak acuh. Burung berbulu campuran, kamu. Hou Fei sangat marah. Namun, apa yang dikatakan Hei Yu adalah kebenaran, dan itu membuat Hou Fei terdiam. Kera air mata berapi-api adalah Divine Beast yang awalnya unggul dalam serangan. Berkenaan dengan melarikan diri, dia pasti jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Beast Divine Avian seperti Xiao Hei. Baiklah, berhenti menyebabkan keributan. Sambil tersenyum, Qin Yu menghentikan kedua orang itu, dan segera menyerahkan pakaian pertempuran kepada Hou Fei. Sementara itu, pada saat itu, suara Ao Feng terdengar. Ada begitu banyak peralatan abadi kelas terbaik, dan juga lebih dari 100 peralatan abadi kelas tinggi. Bukankah itu hanya karena mereka memiliki teknik rahasia yang diterapkan pada mereka? Ya, teknik rahasia itu membutuhkan kontrak darah untuk dilakukan untuk memicu. Jika saya tidak meneteskan darah di dalamnya, dan membawa semuanya kembali, maka dapatkan senior mistik immortal untuk membantu menyaring teknik rahasia itu, kan? Ao Feng secara pribadi berjalan dengan langkah lambat menuju tebing hancur tersebar. Segera ada kilatan di mata utusan lainnya. Tidak perlu menyebutkan mendapatkan mistik immortal senior untuk membantu dalam pemurnian, tetapi bahkan setelah meninggalkan realem Niyang, tidak akankah hal itu dilakukan hanya dengan mengambil beberapa orang dengan keterampilan bela diri yang rendah dan kemudian membuat mereka melakukan kontrak darah untuk menghabiskannya. Energi teknik rahasia. Segera 3 ahli hebat Men Gan, Huayan dan Du Zongjun mengambil tindakan. Hanya saja target dari 4 utusan besar pada saat itu semua tampaknya peralatan abadi kelas tinggi. Benar, untuk Ao Feng dan 3 utusan besar lainnya, target dari masing-masing dari mereka semua tampaknya adalah peralatan abadi kelas tinggi. Tak satu pun dari mereka pergi untuk mengambil peralatan abadi kelas terbaik. Itu karena keempat dari mereka memiliki cincin tipe penyimpanan tier peralatan immortal kelas tinggi, tetapi tidak ada yang memiliki cincin spasial peralatan immortal kelas tertinggi. Mereka benar-benar tidak dapat menyimpan peralatan abadi kelas terbaik ke dalam cincin spasial mereka. Karena mereka tidak dapat menyimpannya ke dalam cincin spasial mereka, bagaimana mungkin keempat utusan besar mengambil peralatan abadi kelas terbaik? Ya, kecuali mereka harus selalu membawa peralatan abadi kelas terbaik di tangan mereka.
Realem Niyang adalah tempat yang sangat berbahaya, haruskah mereka selalu membawa peralatan abadi kelas terbaik yang tidak dapat digunakan di tangan mereka? Selain membawa dengan tangan mereka, mereka hanya bisa melakukan kontrak darah. Namun, bukankah itu mencari kematiannya? Setiap utusan melakukan kebijaksanaan, dan setiap orang mengambil sekitar 30 potong peralatan kelas tinggi abadi. Aku harus gigih. Saya harus gigih. Qin Yu diam-diam merasa tidak berdaya. Saya juga memiliki cincin spasial peralatan abadi kelas tinggi, cincin Dewa Api Hitam namun. Aku masih tidak bisa membiarkan mereka tahu rahasia ini. Hou Fei dan He Yu juga memandang Qin Yu, sorot mata mereka menyiratkan bahwa mereka memahaminya. Kedua saudara lelakinya juga tahu bahwa Qin Yu memiliki cincin Dewa Api Hitam. Cincin spasial peralatan immortal kelas tinggi, berkenaan dengan tingkat berharganya, bahkan melebihi set sebelumnya dari armor peralatan abadi kelas abadi itu sebabnya Qin Yu tidak berani menggunakannya dengan santai, atau lebih tepatnya, dia masih tidak ingin menggunakannya setidaknya untuk saat itu. Jangan cemas, sekarang masih bukan saatnya. Kami baru saja memasuki alam Niyang, dan masih ada lebih banyak harta di bawahnya. Qin Yu hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri seperti itu. Sementara itu, pada saat itu, keempat utusan besar sudah mulai berangkat. Baiklah, menurut kata-kata Immortal Emperor Niyang, kita sekarang hanya perlu mengikuti jalan batu biru ini dan terus bergerak maju. Jika ada yang berhasil berjalan ke tujuan, ia dapat memperoleh harta itu. Ao Feng tersenyum dan melanjutkan, tentu saja, kesulitan Brother Huayan akan lebih sulit daripada kita setidaknya 3 kali. Pada saat itu, ekspresi wajah Huayan tetap dingin. Semua orang ingat bahwa kata-kata Immortal Emperor Niyang di awal mengandung permusuhan terhadap orang-orang dari alam immortal. Untungnya, Kaisar Immortal Niyang, murah hati, dan tidak secara langsung menggunakan mantra pembatasan untuk membunuh utusan kerajaan abadi. Selain itu, ia bahkan memberi Huayan kesempatan, meskipun kesulitannya malah meningkat 3 kali lipat. Apa gunanya berbicara terlalu banyak berangkat? Huayan menyalak dengan nada dingin. Huayan segera memimpin 2 orang di bawah komando langsungnya, Pendeta Mingsan serta Sui Yu Yang, dan langsung mulai bergerak maju. Hanya saja pesta Huayan tidak begitu cepat, dan jelas bahwa mereka sangat berhati-hati saat mereka berjalan. Selanjutnya, naga, sisi longgar iblis, serta Mengan dan yang lainnya juga mulai berangkat. Senior Zong, kalian semua silakan duluan, kami punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kakak. Hou Fei memanggil Zong Jue dan yang lainnya. Qin Yu juga terkejut sesaat, dan menatap Hou Fei serta He Yu. Zong Jue memandangi ketiga bersaudara itu, lalu segera mengangguk dan berkata, baiklah, kalian semua bisa membicarakan masalahmu dulu. Kami akan berada di depan, jadi kalian semua bergegas dan menyusul. Hur-hur. Aman bagi kalian semua untuk maju ke belakang. Saya perkirakan bahwa bersama kita di depan, kita sudah menjelajahi semua bahaya. Hou Fei dan He Yu menunggu sampai Zong Jue dan yang lainnya telah pergi, sebelum He Yu membuka mulutnya. Kakak, 3 hari lagi. Apa 3 hari lagi? Qin Yu menatap He Yu dan Hou Fei. He Yu dengan pahit tersenyum dan berkata, tanggal monyet Ascension adalah 3 hari kemudian. Milik saya mungkin setengah hari lebih lambat dari itu, tetapi selama masa kenaikan, karena monyet dan saya tidak jauh berbeda, kita berdua akan tersedot ke dalam Ascendan Realms bersama-sama. Qin Yu juga tahu alasan itu. Selama masa kenaikan, alam Ascendan akan menghasilkan energi khusus. Jika ada juga orang-orang yang akan naik di sekitar orang Ascending, mereka semua juga akan tersedot ke alam Ascendan terlebih dahulu. 3 hari Qin Yu bisa merasakan rasa urgensi. Kenapa cepat sekali? Mengapa saya tidak diberitahu tentang hal itu sebelumnya? Bukankah Anda awalnya mengatakan itu? Anda memperkirakan bahwa Anda hanya akan naik setelah meninggalkan Realem Niyang ya? Jelas bahwa Qin Yu cukup cemas. Hou Fei berkata dengan tak berdaya, kakak, ketika kami awalnya berada di Pulau Ikan Salju dan belum datang ke alam Niyang, yang akan tahu bahwa kami akan menghabiskan lebih dari 3 tahun berjalan melalui tanah dingin yang ekstrim, Domain of Chill Mixed Federate Birth, dan saya juga memperkirakan pada awalnya bahwa kami hanya akan menghabiskan 1 tahun atau lebih menjelajahi alam Niyang. Jika itu benar-benar 1 tahun atau lebih, Mixed Federate Birth dan saya jelas akan naik setelah meninggalkan alam Niyang. Namun, waktu yang dihabiskan di tanah dingin ekstreme Domain of Chill terlalu lama.
Hei Yu juga mengangguk dan berkata, pada saat kami berada di bentangan jarak terakhir di tanah dingin domain peril yang ekstrim, kami belum memberitahu Anda karena semua orang harus berhati-hati dengan Blade Energy, serta spasial retak, dan tidak bisa terganggu. Apalagi, setelah memasuki Abyss of Death, semua orang juga dipenuhi dengan ketegangan. Kapan monyet dan saya punya waktu untuk memberitahu Anda tentang hal ini? Sekarang kita semua memiliki sedikit waktu luang, kami segera memberitahu Anda tentang masalah ini. Qin Yu meremas senyum dan mengangguk. 3 hari 3 hari Qin Yu menghela nafas panjang. Siapa yang akan mengira bahwa ia dan saudara-saudaranya hanya akan memiliki 3 hari waktu tersisa bersama. Kakak, berjanjilah padaku. Anda pasti harus datang ke alam iblis dan menemukan saya. Jika saya tidak bertemu dengan Anda setelah menunggu di dunia setan selama 1000 tahun, saya akan pergi dan menemukan Anda di seluruh Ascend dan Realms. Kata Xiao Hei dengan serius sambil melihat Qin Yu. Anda pasti harus datang ke alam iblis dan menemukan saya. Apakah pasti? Mungkin ya. Jika dia gagal dalam penciptaan transformasi stelar, dia memperkirakan bahwa pada saat dia menembus tahap stelar, dia akan langsung tunduk pada setan hati dan tersesat atau mati. Namun, ketika dihadapkan dengan pandangan mengharapkan dari kedua saudara laki-lakinya, Qin Yu hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Pasti Qin Yu setuju dan mengangguk. Bahkan saat itu, Hou Fei dan Hei Yu, serta Qin Yu semua mengerti. Itu hanya perjanjian lisan. Apakah Qin Yu akan mampu menciptakan teknik yang berhasil setelah panggung stelar? Apakah dia akan bisa naik? Masih sangat sulit untuk mengatakan pada saat itu. Baiklah, kakak, yang lain sudah berangkat. Lebih baik kita bergegas, desak Hou Fei. Qin Yu mengangguk. Pada saat itu, jelas bahwa Qin Yu sangat terganggu. Setelah Bluestone Road, Qin Yu dan dua saudaranya terus berlari ke depan. Siapa yang menyangka, jalan batu biru itu benar-benar panjang. Hanya setelah Qin Yu dan dua saudaranya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat selama setengah hari, mereka bertemu dengan sekelompok orang Zongjue yang berada di depan. Saudara Qin Yu, kalian semua benar-benar beruntung. Kami sudah bertemu dengan 3 bahaya sebelumnya, untungnya semua orang cukup berhati-hati. Kata Zongjue kepada Qin Yu dan dua saudaranya. Kami benar-benar beruntung. Pada saat Qin Yu dan kedua saudaranya bergegas di sepanjang jalan itu, mereka bahkan tidak bertemu dengan satu bahaya pun. Kemungkinan besar, bahaya itu sudah dihilangkan oleh orang-orang yang ada di garis depan. Penggabungan dengan kelompok orang Zongjue yang lebih besar, kecepatan gerak Qin Yu dan saudara-saudaranya secara alami menjadi lebih lambat. Orang-orang dengan kekuatan bela diri yang tinggi seperti Men Gan, Huaiyan, Ao Feng dan yang lainnya berada di depan dengan hati-hati menjelajahi jalan, sementara orang-orang dengan kekuatan bela diri yang rendah seperti Qin Yu dan yang lainnya bergegas di belakang dengan ketenangan pikiran. Qin Yu sesekali akan mengobrol dengan dua saudara laki-lakinya, dan mereka menghargai kesempatan terakhir bahwa mereka akan bersama di alam mortal. Ketika mereka terus maju, pemandangan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi danau, kadang-kadang bahkan berubah menjadi rawa. Hanya saja, tidak peduli apakah itu danau atau rawa, jalan batu biru itu tetap stabil di permukaan. Itu membuat Qin Yu dan yang lainnya merasakan misteri dari alam Ni yang itu bahkan lebih. Setelah akhirnya melewati wilayah rawa, mereka melangkah ke struktur yang tampak seperti gerbang istana. Bluestone Road mengarah ke kedua sisi gerbang istana, yang memiliki 2 baris karakter besar terukir pada mereka, setelah memasuki Blue Clouds Road, Ascend the Nine Heavens Loan. Aku takut ini adalah Blue Clouds Road yang legendaris. Ada 8 atau 9 dari 10 peluang bahwa kita akan menghadapi persidangan di sini. Sementara itu, sangat mungkin bahwa harta karun itu ada di depan di 9 surga. Ao Feng menatap 2 baris karakter, dan berkata dengan suara lembut. Du Zongjun mengangguk dan berkata, Kaisar Abadini yang telah menurunkan kesulitan, dan benar-benar membiarkan kita tiba langsung di Blue Clouds Road. Ketika Yang Mulia Kaisar Iblis Darah dan yang lainnya tiba di Blue Clouds Road, mereka telah mengalami banyak arai dan mantra pembatas yang luar biasa. Ascend the Nine Heavens Loan, kecuali hanya satu orang yang bisa naik ke 9 surga. Bagaimana dengan yang lainnya? Zongjue malah menatap kalimat kedua, bergumam pada dirinya sendiri. Di antara semua orang yang hadir, siapa yang bukan ahli bela diri? Ketika mereka semua mendengar apa yang Zongjue gumamkan pada dirinya sendiri, ekspresi wajah para ahli lainnya berubah. Ascend the Nine Heavens Loan, naik sendirian.
Mengan dan yang lainnya tanpa sadar mulai menatap kalimat kedua. Sambil melihat garis-garis karakter, setelah memasuki Blue Clouds Road, Ascend the Nine Heavens Alone, semua ahli cukup terkejut. Haha, semuanya, berhentilah membuat tebakan liar. Karena kita telah memasuki alam Niyang itu juga sudah terlambat untuk penyesalan. Apa yang kita semua bisa lakukan adalah mencoba dan tetap hidup di alam Niyang ini, sambil mendapatkan harta itu pada saat yang sama. Ao Feng berkata dengan suara keras dan jelas. Segera, Hua Yan, Zhong Jue, Du Zongjun dan yang lainnya, satu persatu, para ahli pulih dari pikiran mereka. Apa yang dikatakan saudara Ao Feng benar. Aku hanya ingin melihat percobaan seperti apa yang dimiliki Blue Clouds Road ini. Mengan mengambil langkah besar melalui pintu-pintu istana, dan masuk ke pedalaman. Yu Liang dan Kong Chao segera mengikutinya. Pada saat yang sama, Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, Zhong Jue dan yang lainnya juga tersenyum dan berturut-turut masuk. Sementara itu, Qin Yu, Hou Fei dan He Yu malah tetap tertinggal. Qin Yu berkata kepada dua saudara lelakinya dengan nada serius, Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua juga tidak punya banyak waktu tersisa di alam mortal. Jika percobaan ini benar-benar sulit untuk diatasi, maka Anda berdua tidak perlu menjalani itu. Tetap di luar dan tunggu. Setelah menunggu 1,5 hari, Anda berdua akan langsung naik, dan tidak perlu mengalami bahaya itu. Mereka pasti menghabiskan lebih dari 1 hari waktu perjalanan dari tebing harta karun tersebar untuk tiba di Blue Clouds Road istana itu. Hou Fei dan He Yu mempertimbangkan sebentar, lalu mengangguk. Lagi pula, mereka hanya memiliki 1,5 hari tersisa di alam mortal, jadi mengapa mereka harus mempertaruhkan hidup mereka dan terus maju? Kakak, ayo pergi. Bagaimanapun, kita juga akan naik. Kita mungkin juga harus melihat-lihat sekitar Kaisar Abadin ini, realem Niyang ini sebelum kenaikan kita. Setelah kita tiba di Ascend dan Realms, kita mungkin belum tentu memiliki kesempatan untuk melihat tempat ini. Hou Fei berkata sambil tertawa. Setelah itu, Qin Yu dan dua saudara lelakinya juga melangkah ke pintu istana. Setelah 1 langkah ke pintu istana, Qin Yu kemudian melihat Ao Feng, Zhong Jue, Mengan dan kelompok orang lain di depannya. Tampak jelas bahwa orang-orang itu dikejutkan oleh segalanya di depan mata mereka. Sementara itu, ketika Qin Yu memperhatikan pemandangan di depannya, dia juga menjadi kaget. Struktur di depan mereka sepenuhnya terbuat dari batu giok putih, dan itu sangat transparan dan indah. Itu adalah alun-alun kecil batu giok putih. Di ujung alun-alun kecil batu giok putih, ada jembatan batu giok yang dibentuk dari batu giok biru. Jembatan batu giok miring pada sudut 45 derajat ke atas, dan mengarah ke langit, seolah-olah terhubung ke istana tertentu di antara langit. Ada juga kawanan awan biru yang menyelimuti sekeliling jembatan batu giok biru itu. Benar-benar mustahil bagi mata untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam jembatan batu giok biru. Wah, mata Hou Fei berkilauan. Apa itu batu kristal berwarna biru itu membentang dari plaza giok putih di mana kita berada saat ini, ke tempat yang tinggi di antara langit. Untuk terhubung ke tempat yang begitu jauh, aku takut jembatan giok ini panjangnya 1.500 kilometer, kan? Qin Yu dan He Yu juga diam-diam dipenuhi dengan sukacita. Untuk dapat menghargai pemandangan yang begitu indah, itu pasti kenikmatan yang sangat besar. Hanya saja bahaya yang tak terhitung jumlahnya terkandung dalam pemandangan yang indah itu. Saudara Qin Yu, jembatan batu giok itu dibentuk dari batu kristal yang memiliki atribut wood, dan dikenal sebagai Blue Clouds Road dari realem Niyang. Mengan berjalan ke Qin Yu dan berdiri di sampingnya, lalu tersenyum dan berkata, jarak antara sini, dan ujung Blue Clouds Road, hampir 5.000 kilometer. Qin Yu mengingat 2 garis karakter. Saat memasuki Blue Clouds Road, Ascend the Nine Heavens Alone. Saudara Mengan, jangan bilang ujung-ujung Blue Clouds Road ini adalah Nine Heavens, Qin Yu menebak. Mengan tersenyum dan berkata pintar. Benar, tujuan di ujung Blue Clouds Road ini adalah Nine Heavens. 9 surga adalah wilayah inti dari alam Niyang. Kaisar Abadini yang telah tinggal dalam 9 surga untuk periode waktu selama tahun-tahun awal. Namun, masih ada banyak tempat misterius dalam realem Niyang. Hanya saja, kali ini, Kaisar Abadini yang telah secara langsung membiarkan kami tiba di sini dari alam benak, dan tidak ada mantra pembatas di sepanjang jalan. Qin Yu diam-diam mengerti.
Berkenaan dengan tingkat bahaya bagi sarang Immortal Emperor Niyang, tidak perlu bahkan menyebutkan Immortal Emas tingkat pertama, tetapi bahkan seorang mistik Immortal tingkat pertama juga bisa mati. Kaisar Immortal Niyang mungkin memperkirakan dan juga tahu bahwa ada banyak cobaan, dan bahwa realem Niyang terlalu berbahaya, itulah sebabnya ia membatalkan banyak cobaan, dan hanya meninggalkan beberapa di belakang. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih menyilaukan terpancar dari jauh, dan semua orang, termasuk Qin Yu, tanpa sengaja melihat ke arah itu. Dari jembatan batu giok biru ke salah satu ujung alun-alun batu giok putih, dan dari ujung alun-alun batu giok putih ke ujung yang lain, ada struktur di sepanjang kedua sisi. Di kepala jembatan batu giok, ada sebuah patung yang diukir dari batu giok putih di sisi kiri. Dengan tangan terangkat ke langit, penampilan patung itu secara alami memunculkan semacam sikap tunduk pada orang. Ini sangat mirip dengan patung di luar menara harta karun di Nine Sword Immortal Mansion, keduanya adalah patung orang yang sama. Qin Yu membuat keputusan dalam waktu singkat. Sementara itu, di sisi kanan di kepala jembatan, bukan sumber cahaya putih menyilaukan itu. Ini hanya lempengan tablet giok putih sebelumnya, dengan hanya 3 karakter Blue Cloud's Rod di atasnya. Mengapa itu memancarkan sinar yang begitu mengejutkan sekarang, kata Men Gan bingung. Semua pakar yang hadir diam-diam kebingungan. Hanya saja tidak ada yang berani bergerak gegabah. Seiring waktu berlalu, cahaya putih itu mulai redup. Setelah beberapa saat, tablet batu giok putih itu telah kembali ke penampilan aslinya, dan hanya ada lingkaran cahaya yang berputar di atas permukaan tablet batu giok. Pada saat yang sama, cukup banyak karakter padat muncul di permukaannya. Ketika Qin Yu melihat garis-garis karakter itu, hatinya berdebar. Sangat jelas bahwa itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Niyang. Untuk naik 9 surga, melewati Blue Cloud's Road adalah suatu keharusan. Hanya satu orang yang dapat melewati Blue Cloud's Road setiap kali. Hanya setelah orang itu berhasil mengatasinya, atau gagal dan binasa, barangkali orang berikutnya sekali lagi melangkah ke Blue Cloud's Road. Jika 2 orang melangkah ke Blue Cloud's Road, maka kedua orang itu akan mati tanpa keraguan. Setelah tiba di Nine Heavens, gantinya imbalan besar akan diberikan. Setelah beberapa saat, garis-garis karakter itu menghilang tanpa jejak. Bahkan sebelum ada yang punya waktu untuk berbicara, beberapa baris karakter sekali lagi muncul di tablet batu giok putih itu. Blue Cloud's Road panjang dan berbahaya. Ada batu roh elemental tingkat terbaik di sisi-sisi alun-alun, dan orang-orang yang telah memasuki alam Ni yang dapat membantu diri mereka sendiri ke batu roh elemental tingkat tertinggi untuk mengisi kembali kekuatan bela diri yang hilang. Jika utusan alam Ascendan hadir, maka dia harus menyerah lebih awal, dan akan lebih baik baginya untuk beristirahat dan tetap di Plaza Giok Putih ini. Kalau tidak, jika dia masuk, akan ada 9 dalam 10 peluang kematian, dan 1 dalam 10 peluang bertahan hidup. Beberapa baris karakter itu sekali lagi menghilang setelah beberapa saat, dan setelah itu, tidak ada karakter lain yang muncul. Setelah melihat karakter-karakter itu, semua orang yang hadir tetap diam untuk waktu yang cukup lama. Mereka benar-benar mengerti mengapa itu dinyatakan sebagai Ascend the Nine Heavens Lone. Bukan hanya masalah satu orang yang selamat, tetapi setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melintasi Blue Cloud's Road. Hanya orang yang mampu melewati Blue Cloud's Road yang bisa tiba di Nine Heavens. Jika orang itu gagal, maka dia malah akan mati. Hanya satu orang yang bisa memasuki Blue Cloud's Road setiap kali. Jika 2 orang masuk, maka mereka malah akan mati. Kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Ni yang masih benar-benar menakutkan. Kata Men Gan sambil terkekeh. Berkenaan dengan kemampuan, dia saat ini adalah yang terkuat, dan dia secara alami berpikir bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk melewati Blue Cloud's Road. Sementara itu, pada saat itu, Patriark klan Naga Aosu berkata dengan terkejut, sebelumnya dikatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat terbaik di sisi alun-alun, tetapi mengapa mereka hilang? Ah, benar, mereka hilang. Orang lain juga menemukan fakta yang sama. Karena karakter-karakter itu telah muncul di tablet batu giok putih, yang menyatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat tertinggi di sisi alun-alun bagi semua orang untuk menambah kekuatan bela diri mereka, maka menurut alasan, harus ada beberapa. Namun, mengapa orang-orang yang hadir tidak melihat batu roh elemental tingkat terbaik? Qin Yu, yang tidak jauh, malah tersenyum pahit.
Ketika dia melihat garis-garis karakter yang menyatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat tertinggi, dia adalah orang pertama yang dengan hati-hati mengamati plaza giok putih dengan penuh kegembiraan. Luas alun-alun batu giok putih itu hanya beberapa puluh meter lebarnya, dan itu tidak besar. Dengan tampilan tunggal, Qin Yu jelas melihat semua tempat yang berbeda, tapi dia benar-benar tidak melihat batu roh elemental tingkat terbaik. Jika ada batu roh elemental tingkat kelas terbaik, pedang abadi pedang saya akan memiliki energi yang cukup, dan saya secara alami bisa sering menggunakannya. Qin Yu diam-diam menghela nafas. Hua Yan, Du Zongjun, Mengan dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena Kaisar Abadini yang mengatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat terbaik, dan terlebih lagi mengatakan dengan cara yang jelas, maka pasti akan ada beberapa. Namun, sekarang tidak ada. Jangan bilang bahwa ada orang lain yang sebelumnya datang ke alam Niyang, dan mengambil batu roh elemental tingkat terbaik. Ekspresi wajah Hua Yan berubah. Ekspresi wajah Mengan dan yang lainnya juga berubah. Ada orang yang telah memasuki realm Niyang sebelumnya. Tidak mungkin, itu benar-benar mustahil bagi orang lain untuk memasuki realm Niyang sebelumnya. Kami hanya bisa masuk karena kami memiliki diagram Sundering the Heavens. Bagaimana orang lain bisa masuk lebih awal tanpa diagram Sundering the Heavens? Du Zongjun tidak dapat menerima situasi itu. Hua Yan berbicara dengan nada dingin, jangan lupa bagaimana Qin Yu telah masuk sebelumnya. Karena dia memiliki metode masuk, yang lain mungkin juga. Semua orang memandang Qin Yu. Benar, Qin Yu tidak memiliki diagram Sundering the Heavens, tapi dia. Tidak hanya dia menemukan realm Niyang, dia juga membawa orang lain bersamanya. Apa yang bisa dilakukan Qin Yu, yang lain mungkin tidak selalu tidak bisa melakukannya juga. Semua orang, Qin Yu mulai berbicara. Aku, Qin Yu, berani menjamin sesuatu. Satu-satunya metode untuk memasuki realm Niyang di dunia ini, pertama, mengandalkan Sundering the Heavens diagram. Metode lainnya, adalah metode saya. Yang lain pasti tidak bisa masuk ke sini, kecuali. Qin Yu mulai merenung. Kecuali apa? Mengan, Hua Yan dan yang lainnya memandang Qin Yu. Kecuali. Dia sendiri Kaisar Abadini yang sendiri. Qin Yu tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Mungkin hanya dia yang jelas. Awalnya, di dalam Nine Sword Immortal Mansion, dinyatakan bahwa realm Niyang hanya bisa dimasuki dengan mengandalkan cincin Dewa Api Hitam serta 3 potong Sundering the Heavens diagram. Dia memiliki cincin Dewa Api Hitam, sementara klan naga dan 2 faksi lainnya memiliki diagram The Heavens Sundering. Bagaimana mungkin orang lain bisa masuk? Mengan mulai tertawa. Arti kata-kata Qin Yu sangat jelas. Mustahil bagi orang lain untuk masuk lebih awal. Baiklah, berhentilah membayangkan sesuatu. Bahkan jika yang lain datang lebih awal, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk melewati persidangan Kaisar Immortal Niyang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah siapa yang pertama kali harus melintasi Blue Clouds Road, dan siapa yang akan melintasi terakhir? Mengan menatap semua orang. Siapa yang harus melintasi lebih dulu? Siapa yang harus melintasi terakhir? Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, Zong Jue, Fang Tian dan yang lainnya, masing-masing dari mereka diam-diam mempertimbangkan. Orang pertama yang akan melintasi akan menguji air. Namun, itu juga mungkin baginya untuk menjadi orang pertama yang tiba di Nine Heavens, dan manfaat itu secara alami tidak perlu dikatakan. Namun, orang pertama juga akan menghadapi bahaya paling banyak karena dia tidak tahu apa-apa tentang bahaya Blue Clouds Road. Orang terakhir yang dilalui harus didatangi orang lain sebelum dia, dan akan jauh lebih aman. Hanya saja, sebagai orang terakhir yang tiba, mungkin saja orang lain mendapatkan semua manfaatnya. Ah, seseorang dari sisiku akan menjadi orang pertama yang melintasi. Hua Yan berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil, Du Zongjun, Ao Feng dan yang lainnya tampaknya telah berbicara pada saat yang sama. Ini akan baik-baik saja untuk salah satu orangmu, tetapi kamu tidak bisa menjadi yang pertama untuk melintasi. Kata Mengan sambil menatap Hua Yan. Pada saat itu, Du Zongjun dan Ao Feng juga mengangguk dan setuju. Dengan pengecualian dari 6 ahli besar, Mengan dan utusan alam Ascen dan lainnya sama sekali tidak peduli dengan orang lain seperti Pendeta Mingsan. Jika orang-orang seperti Pendeta Mingsan bisa mendapatkan harta itu akan menjadi situasi yang aneh. Baiklah, maka salah satu anak buahku akan pergi dulu. Hua Yan berkata sambil tersenyum.
Ao Feng mengangguk dan bersuara, mari kita buat seperti ini. Untuk siklus pertama, setiap fraksi akan mengirim satu orang. Namun, semua utusan, serta Zhong Jue dan Fang Tian, benar-benar tidak bisa berangkat dulu. Apakah itu baik-baik saja seperti itu? Ao Feng memandang semua orang. 3 utusan lainnya, serta Fang Tian dan Zhong Jue, semua mengangguk. Senior Ao Feng, tolong tunggu sebentar. Qin Yu mengambil beberapa langkah ke depan. Saudara Qin Yu, ada apa? Ao Feng bertanya. Ekspresi wajah Qin Yu tampak agak suram. Kedua saudara lelaki saya, yaitu Hou Fei dan He Yu, sudah berada di tahap Dacheng, dan hanya sedikit lebih dari 1 hari jauhnya dari Ascension. Karena sisa waktu yang mereka miliki sesingkat ini, saya juga tidak ingin kedua saudara lelaki saya mengambil risiko. Pada saat yang sama, saya juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan 2 saudara lelaki saya. Itu sebabnya, semua orang pertama dapat melanjutkan untuk melintasi Blue Clouds Road, sementara aku akan menjadi orang terakhir. Ao Feng, Du Zongjun dan yang lainnya menatap Hou Fei dan He Yu dengan terkejut, lalu mengangguk. Mengingat penglihatan mereka, mereka semua bisa melihat bahwa Hou Fei dan He Yu akan naik. Hanya saja energi di dalam tubuh mereka sudah selesai berubah menjadi energi elemental iblis. Baiklah, saudara Qin Yu, Anda akan menjadi orang terakhir. Bersenang-senanglah bersama saudara-saudaramu. Ao Feng berkata langsung, sementara utusan lainnya juga tidak memiliki pendapat. Dari sudut pandang mereka, sudah tidak perlu bersaing posisi terakhir untuk dilintasi. Selain itu, kemampuan Qin Yu lemah, dan tidak ada yang menganggap Qin Yu sebagai pesaing. Segera Qin Yu, Hou Fei dan He Yu berjalan ke salah satu ujung alun-alun. Sementara itu, Men Gan dan 5 boneka lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Akhirnya, mereka memutuskan urutan melintasi Blue Clouds Road. Pada saat yang sama, semua orang meninggalkan Soul Jade Slips mereka di Plaza Giok Putih. Sementara itu, orang beruntung pertama yang melintasi Blue Clouds Road adalah Pendeta Ming San. Ming San, jika Anda adalah orang pertama yang tiba di Nine Heavens dan cukup beruntung untuk mendapatkan harta itu, maka masa depan Anda pasti tidak terbatas. Anda pasti tidak bisa mengecewakan harapan yang telah saya tempatkan pada Anda, dan juga tidak bisa mengecewakan harapan Yu Huang, mempercayakan Huayan. Ekspresi wajah Pendeta Ming San cukup pahit. Orang pertama yang melintasi Blue Clouds Road pastilah orang yang paling berbahaya. Hanya saja, apakah Pendeta Ming San dan yang lainnya memiliki kualifikasi untuk melawan pengaturan 6 boneka besar ya? Senior Huayan, tenanglah. Saya pasti akan mencoba yang terbaik. Pendeta Ming San menghela napas dalam-dalam, dan kemudian langsung berjalan menuju Blue Clouds Road dan meletakkan satu kaki ke jembatan batu giok biru. Itulah awal dari Blue Clouds Road. Blue Clouds Road diarahkan terhubung ke Nine Heavens, dan pada saat yang sama, dikelilingi dan diselimuti oleh awan biru. Setelah Pendeta Ming San hanya berjalan sebentar, semua orang yang hadir tidak bisa lagi melihat jejak Pendeta Ming San. Pada saat itu, semua orang menggunakan telinga mereka dan mulai mendengar dengan cermat. Kamu. Raungan rendah bergema dari dalam Blue Clouds Road. Segera Pendeta Jade San jiwa Jade San yang berbaring di Plaza Giok Putih retak. Pendeta Ming San sudah mati. Orang kedua, saudara Du, itu haruslah salah satu dari kalian. Ao Feng berkata dengan nada acuh tak acuh, dan pada saat yang sama menatap Du Zongjun. Pada saat itu, Du Zongjun hanya memiliki satu orang yang masih hidup di bawah perintah langsungnya, dan itu adalah Wu Hei. Du Zongjun menoleh dan melihat Wu Hei. Ekspresi wajah Wu Hei sangat tidak sedap dipandang. Sebelumnya, Pendeta Ming San meninggal terlalu cepat, dan itu cukup cepat untuk membuat jantung semua orang berdebar. Blue Clouds Road panjang, tapi Pendeta Ming San hanya bergerak maju untuk jarak pendek, dan kemudian mati. Semua orang hanya bisa mendengar auman binatang buas. Wu Hei, kamu harus mencoba yang terbaik. Jika Anda dapat bertahan hidup, saya pasti akan membiarkan Anda berlatih beberapa teknik bela diri khusus dari Setan Hitam Modao. Du Zongjun berkata dengan serius. Ya, Tuhanku darah setan. Wu Hei mengangguk, lalu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke Blue Clouds Road. Oke kakak, terima kasih.